Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Aku percaya semuanya sudah siap. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama ya. Dengan
Adik-adik yang terkasih, kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan untuk mata kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, pagi hari ini kami bisa datang kembali beribadah di ruang kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh kekasih kami minggu kami. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau undang adik-adik semuanya berdiri. Kita tetap memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau kepak-kepakan tangan kita supaya sehat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan pujian diri bersama-sama ya. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan kita. Kita katakan, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus berjanji bahwa suatu saat nanti akan datang mengangkat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama. Satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
besar di surga nanti ya. Kita mau lanjut pujian kita angkat satu pujian. Yesus sayang semua, sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu juga. Yesus sayang semua. Kita mau belajar mengasihi orang-orang sekitar kita seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita, mengasihi kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek 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 srek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Shalom adik-adik yang di rumah. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, membuka hati kami, pendengaran kami, dan kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kakak berdoa adik-adik yang di rumah semua sudah duduk yang manis, duduk yang paling keren.
kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah, pernahkah kamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Ada? Kakak mau lihat? Ada yang pernah kehilangan? Wah, ternyata ada. Kakak juga pernah kehilangan benda yang paling berharga. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang dirham yang hilang. Wah, kalau kehilangan pasti gak enak ya. Nah, dalam kisah ini mari kita belajar mengenai dirham yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa sih itu dirham? Ada yang tahu nggak dirham itu apa? Wah, ada yang mendekati benar. Jadi dirham itu adalah mata uang koin. Kalau Indonesia kita punya mata uang koin. Nah, itu disebut mata uangnya rupiah, sekalipun bentuknya koin seperti yang kakak pegang ini. Nah, dirham itu mata uang koin di beberapa negara di Arab sampai ke beberapa misalkan kerajaan pada waktu dulu, kerajaan Persia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nah saat ini mungkin adik-adik yang tahu tentang beberapa negara yang menggunakan mata uang ini. Tetapi di dalam kisah ini Alkitab menceritakan ada kisah seorang perempuan yang memiliki 10 koin, ya, 10 koin dirham. Nah, kemudian dia menghitung uang koin dirhamnya. Pertama dia memiliki 10 koin. Ketika tiba-tiba dia menghitung kembali, wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kok hilang 1? Ya, sedihlah hati dari seorang perempuan ini. Dia berkata, di mana ya aku menemukan kembali dirham koinku yang hilang itu? Wah, ketika dia bersedih hati dan kemudian dia membakar pelitanya, cekat. Wah, kemudian dia mencari ke seluruh ruangan dengan baik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kemudian dia mengambil sapu rumah, dia mencarinya ke semua sudut rumah dan ruangan. Ternyata dia tidak menemukannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ketika itu dia mencari kembali dengan cermat. Tiba-tiba dia menemukan uang koinnya. Wah, betapa senang hatinya. Dia sangat bersukacita karena 1 dirham dari 10 koin yang ditemukan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapat pelajari dari dirham yang hilang dari perempuan ini? Betapa berharganya 1 dirham yang dimiliki ketika dia hilang dan tidak ditemukan. Adik-adik, bagi Tuhan Yesus, 1 jiwa, 1 pribadi, 1 orang dari orang-orang yang kita cintai, entah itu keluarga kita, entah itu sahabat kita, entah itu orang-orang yang kita kasihi, Tuhan sangat mengasihi mereka. Nilai mereka melebihi daripada nilai 1 dirham yang hilang. Perumpamaan ini mengajarkan kita betapa Tuhan mengasihi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apakah kamu mengasihi teman, sahabatmu, dan keluargamu? Atau mungkin kakek dan nenekmu? Atau mungkin sepupu kamu yang belum percaya Tuhan? Ingat, Tuhan mengasihi mereka dan mereka seumpama dengan benda yang berharga yang hilang dari kepemilikan Tuhan. Tuhan rindu mereka kembali kepadanya. Karena itu Tuhan rindu. Hal yang kedua, Tuhan mau memakai kamu dan kakak. Kita mau jadi saksi Kristus dan kita mau supaya mereka pun boleh percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada waktu itu ketika uang ditemukan, dia berkata, "Hore!" Wah, dia lihat ke lantai. Wah, dirhamnya ditemukan. Dia bersuka cita dan dia memanggil sahabat-sahabatnya, dia memanggil para tetangga-tetangganya. Dia bersuka cita bersama-sama dan berkata, "Mari bersuka cita bersama-samaku, karena sebab dirhamku yang hilang
aku sudah menemukannya. Wah, ternyata betapa bersukacitanya ya, betapa bahagianya kalau benda yang berharga yang hilang itu kita temukan kembali. Nah, sama seperti dengan satu jiwa, satu orang, satu pribadi dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai itu ditemukan oleh Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Kakak berdoa, kita sama-sama yuk menjadi alatnya Tuhan untuk bersama-sama menjadi saksi Tuhan, menemukan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita belajar dan renungkan bahwa kata firman Tuhan ayat ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Wah, ternyata satu orang yang berdosa bertobat, ada sukacita di sorga. Malaikat-malaikat Tuhan bersukacita, berbahagia karena satu orang telah ditemukan dan didapatkan kembali. Sama seperti dirham yang hilang tadi dan ditemukan oleh perempuan tadi, dan dia berkata, wah, akhirnya uang koin dirhamku genap menjadi 10, yang satunya hilang kini telah ditemukan kembali. Di sorga ada sukacita ketika satu orang diselamatkan, dan kita juga berturut berbahagia kalau orang-orang yang kita cintai mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang di rumah, kakak berdoa supaya kita boleh bersukacita bersama-sama ketika orang yang kita kasihi tentunya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak berdoa kalian menjadi alat-alatnya Tuhan untuk kita bersama-sama menjadi saksi Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan melalui adik-adik dan kakak dan kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah, pada minggu ini kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang kita renungkan sama-sama ayat yang ke-32. Kita buka Alkitabnya yuk sama-sama, raih Alkitabnya, buka di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Bunyi firman Tuhan, Lukas 5 ayat 32, demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sekali lagi kita baca sama-sama ya, dari alamat isi kembali ke alamatnya. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ayo kita hafalkan sama-sama. Masih ingat caranya? Kita hafalkan dengan baik. Kita mulai tutup Alkitab kita pelan-pelan. Boleh ngintip sedikit-sedikit. Nanti lama-kelamaan kita bisa menghafalkannya dengan baik. Lukas pasal yang ke-5 ayat 32 ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kakak jelaskan dulu ya. Bertobat itu artinya berbalik dari dosanya atau kejahatannya. Dalam bahasa aslinya metanoia, artinya berbalik 180 derajat. Nah, kita orang-orang berdosa, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, dan kita bersama-sama melakukan hal yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Nah, orang berdosa, orang yang selalu melakukan pelanggaran, kesalahan, kejahatan. Nah, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan datang kepada mereka untuk mereka bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita hafalkan ya ayat hafalannya.
Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32. Yuk hafalkan sama-sama adik-adik yang di rumah. Aku datang bukan untuk memanggil apa? Orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, yuk kita coba tutup Alkitab kita. Kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini. Kita sama-sama igulkan. Sudah siap? Are you ready? 3, 1. Oke, kita hafalkan sama-sama. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32. Aku adalah Tuhan Yesus, datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Kalau berdosa kita pasti malu kan sama Tuhan. Orang berdosa supaya mereka bertobat, mereka berubah, mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Lukas pasal yang kelima ayat 32. Kiranya sepanjang minggu ini kita menghafalkan ayat hafalan kita ya. Sampai jumpa pada minggu depan. Dan jangan lupa hafalkan ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa seperti perempuan yang kehilangan satu koin dirhamnya, ketika ditemukan ia bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Kami percaya Tuhan, satu jiwa, satu pribadi, satu orang berharga di mata Tuhan untuk ia boleh bertobat, berbalik daripada kesalahan dan dosanya. Ajar kami dan pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa mulianya Engkau, sehingga Engkau rindu satu orang pun tidak ada yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ajar kami memiliki hati Kristus, hati-Mu yang memiliki belas kasihan untuk menyelamatkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan kakak percaya semua diberkati oleh firman Tuhan bagi hari ini. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke gereja. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan yang adik-adik berikan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami diberkati. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan kami pagi hari ini, ajar kami selalu untuk memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Aku diberkati. Dan kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada
pada bulan November ini, biar boleh semakin setia, sekolah minggu, taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Nanti kita mau berdoa bersama-sama ya untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan ini, dan kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tetap setia memuji muliakan nama Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, dan saat ini kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan November ini. Tuhan berkati mereka, berkati dalam sekolah mereka, berkati keluarga mereka, bahkan mereka boleh semakin setia mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga mereka, yang biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kesehatan kekuatan Engkau berikan. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang semakin setia kepada Tuhan, biarlah mereka boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan menjaga memelihara mereka, dan pada saatnya kami rindu berkumpul di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kehidupan mereka, dan kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini Tuhan, biar kami bisa berkumpul lagi minggu depan melalui ibadah online. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.